Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini, Zainal Ansori. Nah, bagaimana kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Nah, kita akan lanjutkan DCA kita di minggu ini, yaitu kita sudah memasuki minggu ke 65 ya. 65 rutin kita DCA Bitcoin sekaligus juga update market ya. Pertama-tama disclaimer dulu ya. Video ini bukan sebuah nasihat keuangan ataupun saran investasi ya. Jadi untuk kalian yang mau melakukan pembelian Bitcoin ataupun penjualan Bitcoin, diharapkan kembali riset secara mandiri ya teman-teman. Karena Bitcoin ini dan aset kripto lainnya merupakan aset yang high risk ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya jangan lupa ya, sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, kita ingatkan, tekan tombol like-nya ya. Cuman tekan tombol like-nya saja dan nonton video ini sampai akhir. Oke, terima kasih. Nah, hari ini market cap Bitcoin dan kripto keseluruhan ya mengalami penurunan kurang lebih sekitar 5%. Yaitu sudah market cap-nya kering ya teman-teman, sudah di bawah 3 triliun. Yaitu 2,94 triliun US dollar. Dan Fear in Greed Index masih di posisi fear ya dengan poin 20. Dan hari ini tanggal 1 Desember 2025 ya teman-teman, pembukaan awal bulan setelah close di bulan November ya, Bitcoin dibanting turun kurang lebih 5% ya hari ini. Diperdagangkan saat ini di harga 86.375 US dollar. Ya, cukup lumayan dalam ya penurunannya. Dan altcoin lainnya sudah pasti mengikuti Bitcoin ya. Semuanya pada terbantai habis. Bahkan lebih dari 10% yang lainnya ya. Seperti Hyperliquid ya, Zcash ya, dan banyak lainnya. Nah, kita juga bisa di sini buka crypto bubble semuanya agar lebih jelas, semuanya nampak jadi merah merona ya teman-teman. Namun tetap semangat bagi kalian yang melakukan DCA maupun cicil bertahap ya, mau mingguan mau bulanan, kalian terhindar dari resiko likuidasi. Jadi hanya mengalami floating loss saja ya teman-teman. Saat terjadi penurunan seperti ini, artinya ini adalah diskon ya. Meskipun tahun depan tidak ada bull run lagi ya, meskipun akan terus sampai 2026 bear market, kemungkinan terburuknya ya, itu kita sampaikan di awal. Kalian tetap tidak akan kehilangan, hanya berkurang dari nilai mata uang kalian saja. Jika kalian menjual saat penurunan, maka baru kalian mengalami kerugian yang sesungguhnya. Makanya holder saja ya, hold saja sampai bull run selanjutnya. Makanya Bitcoin ini bukan merupakan aset yang untuk semua orang ya, semua orang siap. Ini hanya untuk orang-orang yang siap menerima floating loss, dan jika sudah siap menerima floating loss berarti kalian sudah siap menikmati keuntungan yang akan didapatkan saat bull run nantinya. Nah, ini selanjutnya kita coba cek di CoinGlass dulu ya. Kita akan melihat, cuman penasaran saja, berapa sih likuidasi yang terjadi di pagi hari ini ya. Nah, ini dia ya. Kita turun ke bawah di sini secara nah, 1 Desember ya. Kalian dapat melihat long likuidasi yang terjadi sampai 450 juta ya. Kurang lebih lah. 449 ya.
449 juta US dollar. Ini nilai yang bukan sedikit yang teman-teman. Ya itulah kenapa kita selalu menyarankan kalian untuk DCA di spot, jangan future ya teman-teman. Saya juga pernah mengalami rasa pahit yang dirasakan saat masuk ke market future. Modal bisa habis ya, kalian kena likuidasi, margin call, ya itu semua risikonya market future. Berbeda dengan spot, kalian memegang asetnya secara langsung, dan jika terjadi penurunan seperti ini, kalian hanya mengalami floating loss saja. Nah, di bulan Desember ini potensi pemotongan suku bunga padahal cukup tinggi ya. Bahkan dari secara persentase lebih banyak orang yakin bahwa akan The Fed melakukan pemotongan suku bunga. Namun kenapa ini masih terjadi likuidasi massal seperti ini? Ya biasalah. Nah, kalian dapat melihat di sini sudah tinggal kurang lebih 9 hari ya untuk FOMC meeting selanjutnya. Kalau sekitar 9 hari berarti ini sekitar antara tanggal 10 ya. Tanggal 10 berarti Rabu depan. Nah, semoga saja beneran The Fed melakukan pemangkasan suku bunga, sehingga ekspektasi dari market ya tidak kembali dihancurkan lagi. Nah, kalian dapat melihat di sini kemungkinan terjadinya rate cut ya sudah mencapai 87,4% ya. Semoga The Fed mengabulkan ekspektasi pasar, tidak menyia-nyiakan atau tidak PHP lah. Karena jika The Fed kembali menahan suku bunga karena alasan bermacam-macam, ya market akan kembali turun lebih dalam ya. Kita akan benar-benar bear market sampai tahun depan. Nah, kenapa ini sudah The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga, tapi kok masih dibanting ya Bang? Nah, ya karena kebetulan tanggal 30 November kemarin ya, ini bertepatan dengan close candle bulanan dan juga close candle mingguan ya teman-teman. Makanya terjadi volatilitas yang tinggi. Orang-orang cenderung atau whale cenderung cari aman dulu. Mereka jual dulu, nanti serok lagi di harga bawah saat retail pada panik jualan. Nah, di minggu lalu kita DCA-nya sekitar di tanggal di sini ya. Nah, di sekitar hampir 90.000 lah. Ini kembali terdiskon hari ini. Dan untuk yang terakhir ya, Bitcoin ETF flow. Nah, Bitcoin ETF flow ini minggu lalu ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, ini ada inflow lumayan. 128, 21, 71 juta US dollar ya. 3 hari, dan hari Jumatnya libur ya, ada data karena market tutup di US untuk ETF. Jadi kita menunggu di hari Senin nanti malam ya, kalau buka market US semoga ada inflow. Jika nantinya ya kita berpandangan yang paling buruk lah, jika outflow yang terjadi, maka dalam 1 minggu terakhir ini, 1 minggu ke depan ini, Bitcoin akan turun lebih jauh daripada level harga saat ini ya. Siap-siap saja, makanya kita selalu melakukan DCA. Jangan sampai kita kehabisan peluru ya. Kalau kita all in di 100.000 waktu itu, waktu FOMO ya, Bitcoin bakal naik terus, maka kalian tidak ada peluru lagi karena saat itu sudah all in. Berbeda jika kalian melakukan DCA, kalian melakukan saat turun beli lagi, saat turun beli lagi, maka yang kalian dapatkan adalah semakin banyak Bitcoinnya, karena kalian membeli di harga yang sama. Mohon maaf,
kalian beli dengan nilai yang sama tapi harga Bitcoin turun, maka kalian akan lebih banyak mendapatkan Bitcoinnya. Saat harga Bitcoin balik arah ke atas ya, recover ke atas, kalian akan lebih cepat mendapatkan profit ya teman-teman. Berbeda dengan all in. Jika kalian memang mau all in, strateginya harus tepat ya teman-teman. Saat turun, kalian harus memang berani. Saat turun di sini waktu ke 80.000, kalian memang harus lebih berani daripada mayoritas orang-orang ya. Wah, ini waktu yang tepat, kalian beli langsung di sini. Saat naik di sini nyampe 92 sampai 93.000, kalian harus bisa berani melakukan penjualan di sini. Karena jika tidak, maka kalian tidak akan memperoleh keuntungan, karena hari ini harganya kembali diturun ke area 86.000. Oke, itu ya beberapa informasi yang dapat kita sajikan di video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir ya. Kita akan lanjutkan dulu cicil Bitcoinnya dan kita update portofolio kita sedang rugi ataupun profit ya di minggu ini. Nah, di sini ya kita sudah masuk ke dalam aplikasinya ya. Kita langsung saja ke dompet di sini. Update portofolio kita bagaimana? Kemarin kayaknya break even ya posisi portofolio kita. Saat ini apakah minus ya? Nah, ini ya sudah masuk ke wallet kita ya. Kita coba buka di spot di sini. Nah, kita lagi floating loss ya teman-teman, sebesar 4,58%. Tidak apa-apa. Ini kita tandanya masih diberi kesempatan. Kita beli di harga rata-rata kita, di bawah harga rata-rata kita ya. Bitcoin kita masih sama 0,004046 sekian BTC dengan nilai 5.800-an ya. Kita coba, lupa ya kita ngecek. Ada masih saldo kita USDT nya. Coba kita masukkan berapa, 100.000 sekarang dalam USDT ya. Oke, 6,1. Oke, 6,1 tetap. Kita masuk ke market ya. Di sini ubah dulu Bitcoin USDT, BTC USDT. Nah, untuk teman-teman yang masih nonton ya, jangan lupa like ya teman-teman. Tolong dukung channel ini dengan cara kalian menekan tombol like-nya ya. Kita masukkan di sini 6,1. Nah, kita beli saat ini di harga 86.155 US dollar. Bismillahirrahmanirrahim, beli Bitcoinnya. Sekali lagi ya, disclaimer, video ini bukan untuk kalian menyuruh untuk ikut membeli Bitcoin ataupun ya semacamnya. Bukan saran finansial juga. Harus disesuaikan dengan risk manajemen kalian masing-masing ya teman-teman. Kalau tidak cocok, Bitcoin terlalu roller coaster, tidak cocok untuk saya, ya kalian jangan ikuti ya. Kalian investasi emas saja. Emas tidak kemana-mana harganya, mereka hanya terjadi naik karena nilai mata uang kita terus melemah, itu saja. Nah, kita sudah berhasil ya pembelian di sini tanggal 1 Desember 2025. Kita berhasil membeli Bitcoinnya. Langsung kita coba ke wallet kita ya. Nah, sudah bertambah ya. Tadi 0,0040-an. Sekarang sudah Bitcoin kita 0,00411161 sekian BTC dengan nilai kurang lebih 5.900.000-an ya. Nah, itu dia bagi kalian yang juga ingin melakukan DCA. Kalian mau menyisihkan tabungannya di apa, Bang? Yang untuk jangka panjang. Nah, cocok ini. Kalian investasi Bitcoin untuk jangka panjang. Kalian bisa jual nanti di 2028 atau 2029 ya. Pasti profit dijamin itu. Nah, itu dia. Kalian tinggal mundur
Nah, kalian tinggal turun ke bawah ke deskripsi. Kita sudah sediakan linknya. Kalian juga menggunakan link tersebut sama dengan mendukung kita ya. Kalian tinggal pilih mau thrift, mau ajaib, mau Indodax, ada di bawah. Mau pakai blockchain, Web3, mau pakai DEX, Hyperliquid, ada juga di bawah. Kalian tinggal geser ke deskripsi lalu klik link tersebut ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sekali kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini ya, kalian tekan tombol subscribe-nya lah. Dan kalian ikuti terus perkembangan channel ini, nanti nilainya seperti apa di 2029. Kalian bisa membuktikan di sana nanti. Oke, itu dia ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.